Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Destra Nanta. Di sini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu mempresentasikan dari apa yang sudah saya pahami tentang safety dataset. Di mana safety dataset ini merupakan bagian dari pelatihan ISO 45001. Oke, ada beberapa pembahasan yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung aja kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama, pranalar, yaitu sebagai latar belakang kisi-kisi ringkas lah tentang apa itu safety dataset. Nah, safety dataset ini merupakan dokumen resmi yang berisi informasi penting mengenai sifat bahan, potensi bahaya yang akan ditimbulkan oleh bahan tersebut, bagaimana cara penanganannya, penyimpanannya, dan tindakan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, mungkin pertolongan pertama terkait bahan kimia yang berbahaya. SDS ini juga merupakan bagian dari sistem keselamatan kesehatan kerja K3, khususnya dalam pengendalian resiko yang berasal dari bahan kimia di lingkungan kerja. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih regulasinya di Indonesia sendiri dari safety data sheet ini? Nah, safety data sheet ini telah diatur di Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, di mana Permen Ketenagakerjaan ini mengatur tentang pengendalian faktor bahaya di lingkungan kerja, termasuk bahan kimia berbahaya dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk eh, menstandarkan safety dataset atau SDS ini dengan standar internasional yaitu GHS, di mana nanti safety dataset ini akan diberikan kepada suatu company perusahaan, di mana perusahaan itu akan bertanggung jawab dengan bahan yang ia gunakan. Nah, pengusaha tersebut harus atau diwajibkan memberikan safety dataset itu kepada para pekerjanya supaya apa? Supaya mereka itu eh, mengetahui potensi-potensi bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh eh, bahan-bahan tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas terkait sistemnya bagaimana. Nah, apa sih tujuan dari safety dataset ini? Tujuan dan fungsi safety dataset ini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sebelah kiri ada tujuannya, yaitu memberikan informasi bahaya. Nah, informasi bahayanya itu berupa apa? Bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya paparan langsung. Nah, seperti itu. Kemudian mendukung identifikasi dan penilaian risiko. Nah, ini tentu saja balik lagi mendukung identifikasi biar kita lebih mengetahui lagi hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita mengetahui dan ketika kita mengetahui hal yang terjadi atau pada saat kecelakaan. Meningkatkan kesiagapan darurat itu poin nomor 2 tadi masuk, dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi K3. Nah, fungsi datasheet ini juga untuk menambah poin dari eh, regulatas regulasi legalitas dari perusahaan atau company itu. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya ini banyak banget teman-teman. Safety dataset. Pertama, sumber informasi bahan kimia. Sumber informasinya berupa apa? Berupa nama, senyawa atau rumus kimia, terus kodenya, terus hal-hal apa saja yang membahayakan, terus apalagi paparannya, bagaimana. Nah, lanjut ke nomor 2 yaitu panduan penanganan dan panduan penanganan aman. Nah, di safety data sheet ini juga eh, ada poin di mana terdapat panduan penanganan, bagaimana cara kita menanggulanginya gitu, bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara pertolongan pertama yang perlu dilakukan seperti itu. Nomor 3,
dasar pemilihan alat pelindung diri. Nah, safety dataset ini juga membantu kita dalam pemilihan alat pelindung diri, seperti ketika kita di ruang asam harus menggunakan pakaian seperti apa, alat pelindung seperti apa, seperti glove, goggles, lain sebagainya seperti itu. Sebagai dokumen pendukung prosedur K3. Nah, dokumen pendukung ini juga penting agar kita bisa mengetahui lebih rinci lagi terkait bahan yang kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa part-part atau bagian-bagian dari safety dataset ini, di mana safety dataset ini kita distandarisasikan oleh GHS, yaitu Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical, di mana sistem internasional untuk menstandarkan cara klasifikasi, pelabelan, dan dokumentasi bahan kimia berbahaya di seluruh dunia. Nah, format yang digunakan secara global ini terbagi menjadi tiga, yaitu klasifikasi bahaya bahan kimia, klasifikasinya dalam bentuk fisik, non-fisik, kimia, terus pelabelan bahan kimia, pelabelan bahannya dalam bentuk piktogram, dan penyusunan dokumen safety dataset dalam 16 bagian standar. Nah, di sini kita udah ada contohnya, yaitu safety dataset dari asam klorida atau HCl yang terbagi menjadi 16 bagian-bagian. Nah, format 16 bagian ini dirancang untuk menyediakan informasi lengkap, sekaligus kompak, sekaligus singkat padat jelas gitu ya, terkait bahan-bahan kimianya, terus mempermudah respon darurat pemilihan APD dan pengendalian paparan, biar kita langsung sigap gitu secara singkatnya. Terus juga menjadi acuan dalam pelatihan ketiga, seperti dalam pelatihan kali ini 45.001. Oke, uh, ini bisa di zoom. Nah, kita bisa ngezoom, bisa di zoom di sini, di mana safety dataset asam klorida yang ada terbagi menjadi 16 bagian, di mana bagian pertama identifikasi produk. Nah, identifikasi produknya ini memuat beberapa kayak produknya apa, yaitu hydrochloric acid 6 molar sampai 12 molar konsentrasinya. Terus yang ini, nah, diproduksi di Flint Society, bisa dibaca di sini dengan nomor kontak darurat lainnya seperti itu. Jadi ini merupakan bagian dari safety dataset yang teruji dari yang distandarkan oleh GHS seperti ini. Mungkin bisa kita lanjut. Nah, mungkin kita bahas satu persatu ya dari 16 itu. Kita masuk ke identifikasi bahan kimia dan informasi perusahaan. Identifikasi bahan kimia dan informasi perusahaan berada di bagian 1 dalam sistem 16 bagian tadi. Nah, identifikasi bahan kimia ini memuat nama jenis, memuat nama, jenis, dan kegunaan bahan secara spesifik agar pengguna bisa memahami eh, bahan apa yang sedang mereka gunakan. Kemudian bisa dilihat di sini bagiannya. Kita ambil contoh produk amonia. Nah, di sini amonia dengan nomor produk sekian 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 dengan penggunaan reagen untuk analisis produk bahan kimia, penggunaan yang teridentifikasi. Kemudian yang disarankan produk ini dimaksud untuk digunakan oleh konsumen. Berarti ini bisa dipakai untuk praktikum segala macam. Kemudian di sini ada informasi perusahaan memuat produksi, pendistribusi, dan penjual bahan kimia tersebut. Tapi di sini saya mencantumkan di bagian pensuplai barang dari larutan amonia, yaitu perusahaannya bisa dilihat di sini dengan nomor telepon, alamat email, dan nomor telepon darurat yang bisa kita hubungi takut-takut ada terjadi kecelakaan atau lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke identifikasi bahan bahaya dan klasifikasi resiko bahan kimia. Nah, di sini kita bisa lihat identifikasi bahaya merupakan proses penjelasan resiko bahaya potensial yang bisa ditimbulkan dari penggunaan, penyimpanan, atau paparan dari suatu bahan kimia. Nah, nanti kita bahas tentang penyimpanan, penggunaan, dan paparan bahan kimia, tapi kita fokus ke sini. Uh, Identifikasi bahaya pada bagian 2. Nah, identifikasi bahayanya ini apa? Ketika kita terkena kulit, akan terjadi efek apa? Ketika kena mata akan terjadi efek apa? Nah, itu dibahas di sini. Kita ambil contoh ini dari asam klorida.
kelas bahaya. Kelas berbahaya ini kerusakan kulit dan mata, korosi atau iritasi kategori 1 menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata yang parah dan kerusakan. Nah, jadi ketika mata dan kulit terkena asam klorida 4 sampai 6 ya kalau tidak salah di slide sebelumnya itu konsentrasinya itu akan terjadi efek seperti ini, luka bakar pada kulit dan mata. Kemudian, klasifikasi resiko ini juga berfungsi agar pekerja dapat mengenali potensi bahaya sebelum menggunakan bahan, serta mengetahui tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Nah, pencegahan dari resiko ini, kayak pencegahannya dengan kita menggunakan glove, terus goggles atau APD lengkap, haza apa lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini identifikasi bahayanya bisa dilihat di sini. Ada piktogramnya juga, ada kata sinyal bahaya, berarti ini sangat berbahaya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menangani tindak pertama dan tanggap darurat pertama? Di sini ada tindakan pertolongan pertama adalah langkah awal yang harus dilakukan segera mungkin ketika orang tersebut mengalami paparan terhadap bahan, yaitu paparan kulit, mata, pernafasan tertelan, lain sebagainya. Itu ditujukan untuk mengurangi cedera atau mengurangi peradangan atau mengulangi peradangan yang semakin parah seperti itu. Nah, di sini ada lagi pertolongan pertama dari asam klorida. Segera hubungi pusat racun. Dianjurkan langsung pusat racun. Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar, diamkan, lain sebagainya. Ketika mata dibilas secara hati-hati, dibilas secara merata, lepas kontak lensa dan lain sebagainya. Ketika terkena kulit, dibilas dengan air mengalir, lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi, safety data sheet ini memuat tindakan yang harus dilakukan secara cepat gitu, tindakan cepatnya. Tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan langkah-langkah penanganan darurat jika terjadi kebakaran atau ledakan akibat bahan kimia. Nah, jadi tanggap darurat ini tidak hanya di kebakaran atau ledakan saja, pada saat terkena paparan itu juga kita harus sigap dan tanggap darurat seperti itu. Kita ambil contoh di sini masih dengan sama asam klorida. Nah, asam klorida ini tidak mudah terbakar, namun ketika asam klorida itu kena panas, maka asam klorida itu akan menguap menjadi uap asam. Nah, uap asamnya itu yang sangat beracun dan akan menyebabkan korosi yang sangat parah ketika terpapar mata, kulit, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menanganinya ketika eh, terjadi atau apa terjadi paparan terhadap uap beracun tersebut? Nah, langkah pertama adalah gunakan alat pemadam api kering kelas 3. Di sini dianjurkan ketika terjadi kebakaran gunakan pemadam api kering kelas 3 ataupun dengan cara membuka ventilasi gitu. Terus pengendalian paparan dan perlindungan diri. Di sini ada pengendalian paparan dibagi menjadi dua strategi utama, yaitu pengendalian teknis dan administratif. Teknis melibatkan sistem ventilasi lokal, ruangan tertutup dengan peralatan otomatis yang meminimalkan paparan langsung. Jadi ini yang di luarnya kayak ventilasinya harus terbuka, harus ada sirkulasi udara masuk segala macam. Terus ketika ada itu harus ruangannya tertutup. Kita melihat kondisi dari barang tersebut atau bahan tersebut. Terus sementara pengendalian administrasi menyakup pembatasan durasi kerja, rotasi kerja, lain sebagainya. Nah, ini ketika misalnya di ruangan tertutup, kita harus berapa lama di dalam kondisi ruangan tertutup tersebut biar kita tidak kehabisan oksigen lain sebagainya. Itu merupakan uh, pengendalian paparan secara tidak langsung. Nah, bila pengendalian teknis dan administrasi kurang cukup, maka penggunaan alat pelindung diri APD itu diwajibkan atau diharuskan. Nah, alat perlindungan diri bisa kita lihat di sini seperti safety glass, goggles, terus respirator, glove, terus steel boot, harness atau high visibility atau vest,
terus ear protector ketika ada di ruangan bising gitu. Ini untuk meminimalisir kebisingan. Terus safety helmet, eh, ini merupakan alat pelindung diri standar. Nah, alat pelindung diri ini juga harus disesuaikan dengan tempat dan eh, bahan apa yang sedang kita gunakan. Contoh ketika kita menggunakan asam klorida kan kita tidak perlu untuk menggunakan ear protector ataupun safety helmet gitu kan. Kita hanya memerlukan glove, respirator, dan goggles gitu. Jadi kita harus menyesuaikan terkait bahan apa yang kita gunakan dan seperti apa alat pelindung diri yang harus kita gunakan seperti itu. Nah, berikut ada penanganan. Nah, penanganan, penyimpanan dan transportasi dari bahan berbahaya. Oke, kita masuk ke penanganan pertama. Penanganan nama menghindari tumpahan, percikan, dan pelepasan uap berbahaya. Pekerja harus dilatih untuk menggunakan alat pelindung diri yang tadi sudah kita bahas. Terus dan prosedur darurat saat menangani bahan kimia. Nah, udah dijelaskan tadi ketika kita kena tumpahan harus apa aja. Contoh lagi, ketika kita terkena percikan asam klorida secara langsung di kulit kita. Tadi kan dianjurkan membilas dengan air mengalir. Nah, itu merupakan salah satu penanganan pertama terhadap percikan. Ketika eh, cairan atau bahan tertumpah pada jas lab kita, jas laboratorium kita, kita harus melepaskannya sesegera mungkin agar tidak menyebar ke manapun. Itu salah satu contoh penanganan pertama. Kemudian di penyimpanan bahan kimia juga tidak boleh sembarangan, harus dilakukan di tempat khusus memiliki label dan sistem pengelolaan bahan berbahaya. Jadi tidak boleh asal disimpan seperti ketika asam harus bersama asam dan basa harus bersama basa. Ketika asam dan basa disatukan maka akan menjadi reaksi kimia seperti itu. Jadi tidak boleh ketika asam disatukan sama logam nanti akan menjadi segala macam itu juga nggak boleh. Jadi harus ada tempat khusus yang untuk eh, bahan asam di bahan asam, bahan basa di bahan basa, logam di logam, organik di organik, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada transportasi bahan kimia, proses pemindahan bahan kimia dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu negara ke negara lain, dari antar pulau, lain sebagainya, menggunakan berbagai metode transportasi. Nah, menjaga keselamatan manusia, perlindungan lingkungan, dan memastikan bahan sampai tujuan. Jadi, ketika transportasi ini dirasa aman, maka bahan kimia juga akan nyampe dengan aman kan. Jadi, sebenarnya ini ke teknisnya aja sih, kayak eh, bahan kimia apa yang dilakukan gitu. Transportasi bahan kimia ini biasanya dilakukan di tiga metode yaitu darat, udara, laut. Jadi itu juga harus disesuaikan bahan kimia yang akan kita antarkan dan juga pengemudi atau pengantarnya juga itu harus memiliki data terkait bahan apa yang diantarkan seperti ketika asam tidak boleh segala macam, tidak boleh salip-salip segala macam itu juga harus dipertahankan seperti itu. Nah, terakhir ada belum yang terakhir tapi ada interpretasi berbasis GHS. Ada 9 kode atau piktografi di mana ini ada piktografi pertama berbentuk tabung gas. Nah, menuju gas yang disimpan di bawah tekanan seperti amonia. Simbol ini menggambarkan tabung merupakan contoh salah satunya potensi kebocoran. Nah, jadi ketika amonia ditempel ini, jadi kita harus cek segala apakah ada kebocoran atau lain sebagainya. Kemudian lanjut ke ini piktogram ramah, piktogram lingkungan dengan bahaya kimia untuk spesies hidup yang di air. Jadi eh, bahan ini tidak boleh langsung dilepaskan ke alam gitu. Jadi harus perlu ada filtrasi, harus ada proses penanganan lebih lanjut untuk meminimalisir dari bahaya bagi lingkungan tersebut. Seperti itu. Kemudian beracun disimbolkan tengkorak yang sering kita temui. Eh, Bagaimana caranya?
dengan pelatihan tepat agar karyawan mengetahui bahwa mengambil langkah tepat untuk menghindari bahaya. Menunjukkan sesuatu yang jadi bahan beracun ini krusial banget, harus ditempel. Jika tidak, salah-salah nyawa orang jadi taruhan seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan dilepas juga ke lingkungannya seperti itu. Jadi ini lebih berbahaya seperti itu. Bahaya kesehatan gas beracun menyebabkan bahaya kesehatan iritasi kulit, saluran mata, pernapasan dan lain-lainnya. Pastikan semua terlatih dalam menggunakan cara penanganan yang paling tepat adalah menggunakan alat pelindung diri. Yang tadi harus disesuaikan seperti itu. Mudah terbakar, menunjukkan nyala api, zat yang mudah terbakar. Zat ini menyala atau terbakar sangat berbahaya bagi tim. Jadi berikan pelatihan tuh. Nah, ketika ada bahan yang mudah terbakar, pastikan di sekitar kita harus ada alat pemadam kebakaran atau APAR. Nah, APARnya itu harus dikondisikan dengan bahan yang akan digunakan. Contoh kayak tadi berbahan asam klorida. Nah, asam klorida itu apa sih APAR yang paling cocok digunakan? Yaitu APAR kelas 3 seperti itu. APAR kering. Terus pengoksidasi pembakar tadi. Background ini menunjukkan lingkaran yang tampak terbakar, menunjukkan bahwa produk kimia ini dapat berinteraksi dengan produk lain dan melepaskan zat pengoksida. Hal ini menyebabkan bahaya kimia dapat menyebabkan kebakaran. Nah, jadi ini pemicunya oksidator ya. Jadi ini bahan yang mudah terbakar dan ini adalah pemicunya gitu. Kayak ketika ini ada disulut api langsung mudah terbakar. Jadi ketika ada bahan yang mudah terbakar, api terus ada pengoksidasi juga makin wah kacau deh pokoknya. Terus ada bahan eksplosif, menunjukkan bahan yang mudah meledak. Jika Anda bertanggung jawab memberikan pelatihan, salah satu bahan yang mudah meledak itu natrium kalau nggak salah. Eh, natrium yang natrium padatan yang dilempar ke dalam air itu lebih bisa meledak. Jadi itu berbahaya, jadi perlu berhati-hati. Jadi penanganannya apa? Harus dibeli label tentunya dengan memberi tahu pelatihan yang seperti ini, seperti itu. Bahaya kesehatan serius. Zat ini menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan, menunjukkan seorang dengan kerusakan internal biasanya dengan. Nah, ini berpengaruh kepada paparan secara tidak langsung, kayak paparan secara jangka panjang. Ketika orang tersebut terpapar secara jangka panjang, maka orang tersebut akan terkena dari dampaknya seperti eh, paparan kanker, kesuburan, atau lain sebagainya. Seperti itu. Biasanya ini disebabkan oleh radioaktif sih, bahan yang beradioaktif. Kemudian yang terakhir ada korosif, bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kulit. Korosif menggambarkan kerusakan kulit material tertentu. Semua karyawan wajib mempelajari cara dengan benar mengenakan APD. Nah, ketika kita bertemu dengan bahan korosif, cara yang paling dianjurkan adalah menggunakan APD seperti itu, kayak seperti glove, terus jas lab, goggles untuk menghindari korosi mata seperti percikan ke mata. Nah, yang terakhir ada penginformasian safety dataset. Yang pertama ada cara membaca. Cara membaca seperti sama. Kita membaca secara detail safety dataset tersebut. Dengan kita tentunya pertama harus mengetahui tentang pelabelan-pelabelan, mengetahui nomor dari kode-kode bahan kimia tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus membaca gitu. Biasanya di situ diberikan keterangan-keterangan yang mendukung dari safety dataset tersebut. Kemudian cara menganalisa. Nah, eh, safety dataset ini harus dipraktikkan secara nyata. Pertama, contoh. Identifikasi contoh, identifikasi yang paling utama. Nah, kita harus menyesuaikannya di realnya, bentuk nyatanya seperti apa. Nah, sesuaikan dengan aktivitas kerja. Aktivitas kerjanya seperti apa? Apakah di dalam ruangan kah ataukah di luar ruangan? Bagaimana cara kita menangnya? Itu kita harus menganalisa dan kita harus mempunyai basic yang cukup bagus untuk menganalisis informasi di dalam safety data set tersebut, SDS tersebut.
mengevaluasi pengendalian dan yang direkomendasi. Jadi kita harus mengevaluasi lagi kayak tindakan ini sudah dilakukan, tindakan ini perlu tindakan tambahan. Jadi kita harus mengevaluasi siapa tahu ada miss yang terjadi pada saat kita melakukannya. Pahami interaksi bahan. Jadi kita juga harus memahami dari interaksi satu bahan ke bahan lain. Seperti dari reaksi asam ke basa, reaksi asam ke organik, reaksi asam logam seperti itu. Jadi kita harus mengetahui paham betul tentang eh, basic dasar kimianya. Kemudian cara mengkomunikasikan informasi SDS, gunakan bahasa bayi sederhana. Jadi kayak contohnya kayak toksisitas tinggi gitu. Jadi mudahnya kalau kita ngehirup kita bakal sesak napas dan mati gitu, mengalami amit-amit kecelakaan gitu. Jadi yang mudah dimengerti, yang mudah orang mengerti, jadi tidak perlu bahasa kimia atau sains yang berlebihan seperti itu. Gunakan label atau picture. Orang cenderung biasanya lebih mudah menangkap kalau oh ini berbahaya dari bentuk sebuah gambar. Kemudian kita harus update secara bergerak kayak ketika terjadi kebocoran kita harus update ini terjadi kebocoran di plan A, plan B sekian sekian sekian. Kita jadi harus update secara berkepanjangan, ada informasi yang disembunyikan gitu di dalam penginformasian dari suatu keselamatan kerja. Mungkin segitu saja dulu untuk materi tentang sistem safety dataset yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.